Bagaimana jadinya jika terjadi kerusakan pada pembangkit listrik tenaga nuklir? Yuk ke alur cerita filmnya. Film diawali di sebuah rumah makan, tampak seorang anak muda bernama Jae-hyuk tengah dibangunkan oleh keponakannya, lalu dia pun dimarahi oleh Nyonya Seok. Tanpa bersih-bersih ataupun mandi, dia langsung bergabung ke meja teman-temannya. 할게. 얼른 드세요. 속 풀리실 거예요. 선생님. Lalu datanglah Yeonjo yang langsung menendang kaki Jae-hyuk. 오늘 단디 가고 해라. 언니 수고해서. 네 가요. 없는 세상에서 살고 싶다. Scene kemudian berpindah di mana Pyongsuk dan Jo Duk-hyun sedang membicarakan mengenai pengelolaan PLTN tersebut. Diketahui bahwa petinggi-petinggi perusahaan di PLTN bukanlah ahli di bidang nuklir, sehingga membuat banyak masyarakat di sekitar cemas. 큰 사고는 없었잖아요. 원전 작업만 20년씩 넘은 전문 베테랑들 아닙니까? Lalu tampak Jae-hyuk yang dimarahi oleh ibunya karena ia berusaha meminta izin kepada ibunya untuk pergi selama 2 tahun. Lalu ia pun berusaha membujuk kakak iparnya, Jung-hae, dengan menggunakan Min-jae sebagai alasan. 이게 다 민재씨가 장난을 해서. 와 민재를 파노. 아, 쿨 아니다. 니는 내 눈밖에서 한 발자국도 못 벗어난다. Pada malamnya, tampak tikus-tikus di jalan maupun gorong-gorong keluar dan menuju laut. Kemudian, di esok paginya, di mana Jae-hyuk yang sedang bekerja tiba-tiba dikejutkan dengan gempa yang begitu kuat, membuat semua penduduk di daerah tersebut panik. 동남권 지역에 지진이 발생했다고 합니다. 규모가 6.1이랍니다. Karena guncangan gempa tersebut, terjadi keretakan pada salah satu reaktor nuklir. 이러게 이놈은 지은 지 40년이 다 돼갑니다. 백석병을 발령하고 지역 주민들에게 공지를 해야 합니다. Lalu keadaan semakin diperparah dengan level cairan pendingin yang terus menurun. Beberapa teknisi perusahaan berusaha memperbaiki keretakan reaktor itu. 이게 불을 막으면은 너는 뭐 여기서 뭐 밸브가 아니라 Namun tak lama kemudian pipa-pipa di reaktor tersebut pun bergetar dan akhirnya bocor. Dengan secepat mungkin, para teknisi pun lari. Namun salah satu dari mereka pingsan dengan sebuah alat pendeteksi radiasi yang menunjukkan tingkat radiasi yang sangat tinggi. 뭐를 앞으로 나가야지. 여기다가 다 뒤진다. 가서 도와야지. 너도 고쳐야지. 무슨 일을 이렇게 하십니까? 사고 사실을 숨기다니요. 방사능도 누출된다는 거 아닙니까? 맞습니다. Jika kebocoran reaktor dibiarkan terlalu lama, maka akan terjadi ledakan. 폭발하게 됩니다. 지금 당장 소개령을 내리고 주민들을 대피시키세요. 대통령님, 340만 명의 시민들이 있습니다. 대피는 불가능합니다. Dan evakuasi pun harus dilakukan. 얼른 타 있어. 별일 없겠습니다. 맞지? 아저씨 와 그럽니까? 경남 건물 안에 수송을 가진 차가 폭발 직전인데. Karena keadaan semakin parah, semua karyawan PLTN tersebut pun lari. Namun mereka semua tidak bisa keluar karena gerbang tersebut tertutup. 여기 상황 종료될 때까지 아무도 못 나가. Di sisi lain, evakuasi menjadi terhambat karena terjadi kemacetan. 왕복 2차선인 30분 국도가 유일한 대피로라서 이 상태로는 2시간 이상 걸린다고 봐야 합니다. 저걸 열어야 돼요. Di sisi lain juga, Jae-hyuk yang mempunyai kemampuan sebagai mekanik berusaha membuka gerbang jalan keluar tersebut. Dan gerbang pun berhasil dibuka. Namun ledakan pun terjadi. Membuat daerah sekitar PLTN tersebut hancur berantakan. Dari ledakan tersebut, rupanya Jae-hyuk dan Gil-sop masih hidup. Tapi Gil-sop tidak bisa bergerak karena tertimpa reruntuhan. 주변에 차 면을 꺼내줄게. Dari kejadian nuklir itu, membuat Perdana Menteri berpikir keras. Ia kemudian memerintahkan untuk menutup jalan keluar masuk, evakuasi darurat, serta berusaha untuk menutup berita kejadian ini dari media. 이런 사태까지. 발전소에서 폭발음이 들렸다는 제보가 있었는데요. 확인 중입니다. 사태를 대비한 예방 조치 차원입니다. Di sisi lain, ayah Gil-sop pun datang dan bersama Jae-hyuk berusaha untuk menolong Gil-sop. 이러고들
Scene pun berpindah di mana warga serta keluarga Jae-hyuk yang sudah terevakuasi berada di gedung olahraga. Dan tampak Mr. Hwang yang menanyakan apa yang terjadi kepada kepala kerja sama luar negeri, namun tampaknya mereka pun berusaha menyembunyikan kejadian sebenarnya. 너무 걱정들 마시고 안에서 대피. Di sisi lain, pemadam kebakaran pun didatangkan untuk membantu evakuasi masyarakat yang terdampak bencana. 저 안에 훨씬 더 높을 거고요. Namun tampak Yeonjo yang cemas dengan keadaan Jae-hyuk keluar dan berusaha mencarinya. 폭발 때 경락 건물 천정에 생긴 파공을 통해 과 방법을 가리지 말고 무조건 연료봉을 냉각시키세요. Lalu rombongan Jae-hyuk yang selamat berhasil keluar, dan di dalam masih terdapat banyak pekerja yang belum dievakuasi. Karena radiasi yang sangat tinggi, membuat tim pemadam kebakaran tidak berani masuk ke dalam. 빨리 저 안에다 물을 있는 대로 쏟아버려. 그래야 방사능 Yeonjo pun berhasil menemukan Jae-hyuk. Setelah sedikit berbincang, Jae-hyuk menyuruh Yeonjo untuk membawa keluarga mereka pergi sejauh mungkin, dan ia memutuskan untuk kembali ke dalam untuk menyelamatkan pekerja-pekerja yang lain. 급하다가 저절로 꺼지는 게 아니란 말이야. 계속 더 올라갑니다. Melihat Jae-hyuk yang masuk sendiri, membuat ketua pemadam kebakaran pun termotivasi, dan dia pun bersama para anak buahnya memutuskan untuk ikut masuk ke dalam walaupun tingkat radiasinya berbahaya. Singkat waktu, Yeonjo pun berlari ke gedung olahraga, melepaskan jubahnya yang sudah terkontaminasi, dan memberikannya kepada kepala kerjasama luar negeri sebagai bukti bahwa PLTN tersebut telah meledak. Setelah itu, Yeonjo pun berlari masuk ke bagian lapangan sembari memberitahu kepada keluarganya untuk pergi menjauh dari tempat ini sejauh mungkin. Kemudian, ia pun mengambil mikrofon dan memberitahu apa yang telah terjadi kepada para pengungsi untuk pergi sejauh mungkin dari tempat ini. Namun ketika mereka akan pergi, ternyata pintu gerbang sudah ditutup dan dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Lalu terlihat Jae-hyuk yang sudah di dalam, ia mendengar suara Jin-tae dan berusaha menolongnya. Dan Jin-tae pun berhasil diselamatkan. Setelah mengeluarkan Jin-tae, Jae-hyuk akan kembali masuk. Namun ia pun pingsan karena terpapar radiasi yang tinggi. 우리도 들어간다. 정부 장비들 챙겨서 따라와. Tak lama kemudian, tim damkar pun kehabisan air. Pak Pyongsuk pun menyarankan menggunakan air laut, namun tidak diizinkan karena bisa merusak reaktor nuklir. Pak Pyongsuk pun marah karena ia tahu reaktor tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi dan akan lebih berbahaya jika reaktor tersebut kekurangan air. Di sisi lain, terlihat Pak Perdana Menteri dan ahli dari institut sedang membahas kondisi darurat ini, dan ia berusaha menyembunyikan kasus ini dari presiden, disertai dengan pihak media yang terus mendesak untuk diberikan informasi mengenai PLTN tersebut. Scene pun berlanjut lagi di mana para petugas pemadam kebakaran yang terus-menerus menyiramkan air ke reaktor itu, namun beberapa dari mereka harus terjatuh pingsan, bahkan muntah-muntah akibat paparan radiasi yang terlalu tinggi. Di sisi lain, di tenda darurat, terlihat Jae-hyuk yang sudah sadar, namun ia muntah-muntah darah. Singkat waktu, hari pun berganti lagi, di mana para petugas pemadam kebakaran bekerja tanpa henti. Akan tetapi, reaktor tersebut masih belum dapat dipadamkan. Di sisi lain, tampak Pak Perdana Menteri dan beberapa stakeholder sedang rapat darurat. Dikatakan di sana bahwa jika batangan reaktor itu bersinggungan dengan oksigen, maka akan terjadi ledakan yang lebih besar. 이렇게 위험한 연료봉 다발 수백 톤을. 아직 폐연료봉 처리 시설이 마련돼 있지 않아서. Lalu adegan pun berpindah lagi ke gedung olahraga. Yeonjo yang melihat para petugas kepolisian serta tim medis yang akan melarikan diri langsung membangunkan orang-orang yang masih tertidur di sana. Sesaat kemudian, semua panik dan langsung mendobrak gerbang dan berbondong-bondong naik ke dalam bis. Terlihat juga dengan segera, semua warga yang berada di atas 20 km dari Hyunbul itu lari dan mengevakuasi diri karena takut akan terkontaminasi radiasi yang mencapai 1000 kali lipat. 11.6%가 죽은 땅이 되는 건 불행하게도 원전 사고로 제어할 방법. Balik lagi ke tenda darurat. Jae-hyuk akhirnya sadar dan terbangun. Dengan paniknya,
ia mencari HP yang berada di seragamnya, lalu menelpon Yonjo yang dimana bis serta rombongannya terkena macet dan mengatakan akan menyusulnya. Kenyataannya, Jae-hyuk tidak bisa menyusulnya. Melihat jalan di sebelah yang tidak macet, Yonjo kemudian memaksakan bis dengan menabrak pembatas jalan untuk melalui jalur tersebut. Shin kemudian memperlihatkan presiden yang sudah pasrah dengan keadaan yang terjadi. Namun sekretarisnya datang dan memberikan ia motivasi. 당신이 지금 해야 할 일이 뭔지 잘 생각해 보세요. 지금 그곳 상황을 있는 그대로 말씀해 주시겠습니까? Tak lama kemudian, ia pun menuju ruang monitor dan mengambil alih, menyatakan kondisi darurat militer, mematikan semua pembangkit listrik di seluruh negara, serta meminta pihak damkar menggunakan air laut untuk melumpuhkan reaktor tersebut. 전이 아니더라도 발전 시설은 많습니다. 바다로 들어와요. 그래도 됩니까? 이러기 당장 해수 끌어와. 우리가 도와줄게. Lalu dengan semangat 45 segera pihak damkar menyedot air laut dan menyiramkan ke reaktor itu, serta dibantu oleh helikopter tim SAR yang menjatuhkan karungan air ke dalam reaktor itu. 핵연료 저장 수조에 대한 상황 정보가 필요합니다. 냉각수가 누출돼서 냉각수 수위가 낮아지고 있습니다. Di sisi lain, Yonjo serta keluarga masih terjebak kemacetan. Kemudian orang-orang di sana memilih turun dan berjalan kaki. Lalu terlihat presiden yang melakukan konferensi pers menyatakan kondisi sekarang yang kacau balau, serta meminta warga yang bersedia menjadi relawan untuk menambal keretakan bocoran cairan pendingin di reaktor nuklir tersebut. Setelah pengumuman dari presiden, Jae-hyuk, Gil-sop, dan Mr. Game kemudian berbicara sembari memberikan motivasi kepada pekerja-pekerja yang masih dirawat di sana untuk menjadi relawan menambal keretakan pada dinding reaktor tersebut. Kalau bukan mereka, siapa lagi yang bisa melakukannya? 억울하고 분하고 우리 말고 들어갈 사람이 없어 얘. Jae-hyuk kemudian menelpon Yonjo, mengatakan bahwa ia dan beberapa pekerja di sana akan kembali masuk ke dalam. Mendengar hal itu, Yonjo pun marah dan sedih. Di saat yang sama, terlihat awan hitam dan udara yang terkontaminasi sudah mendekati rombongan pejalan kaki. Dengan segera, mereka semua langsung berlarian menjauh. 오빠 없어도 잘 살게 만들어 놓고 가야 한다. Seusai bersiap-siap, Jae-hyuk dan rombongannya langsung menuju TKP dengan Pak Byung-suk sebagai pimpinannya. Dengan peralatan APD lengkap, mereka pun masuk ke dalam. Di sisi lain, Buseok diberitahukan oleh istri Mr. Game dan Mr. Hwang bahwa mereka semua yang dirawat tadi akan kembali ke pembangkit listrik. 할 수가 없었어 얘. 죄송합니다. Shin pun berpindah lagi. Rombongan Pak Byung-suk yang terbagi menjadi tim 1, 2, dan 3 yang sudah di dalam, serta diawasi presiden yang melalui kamera GoPro pun langsung melakukan tugasnya. Walau sudah diberikan obat peredam sakit, mereka tetap harus bergantian menambal keretakan tersebut. 3조 들어가. 3조 들어가서 방수 작업 진행하고 있습니다. Namun situasi seperti tidak mungkin untuk memperbaiki keretakan tersebut, dan kondisi pun sudah terlambat. Dengan berat hati, Pak Byung-suk meminta timnya semua untuk mundur. Namun Jae-hyuk pun memberikan saran untuk meledakkan langit tangki penyimpanan. Dan diketahui bahwa dengan cara itu harus ada yang tinggal di dalam dan memasang peledaknya. Dan yang bisa hanyalah Jae-hyuk. Dengan kondisi badan yang lemah, Jae-hyuk kemudian masuk ke dalam dan operasi peledakan pun dimulai. 약도 다 떨어지고 더 드리면 안 됩니까? 안 돼. Kemudian Jae-hyuk melalui HT meminta Pak Byung-suk mengabulkan permintaan terakhirnya, yaitu aksinya disiarkan langsung melalui TV. Yonjo yang mendapati kabar itu langsung menggiring keluarganya ke dalam bis untuk menonton siaran tersebut. 우리 가족들 보고 있는 겁니까? Setelah mengucapkan kata-kata perpisahan yang juga didengarkan oleh kelompok presiden, rombongan Pak Byung-suk pun langsung lari keluar. 내 먼저 가가. 내가 뭘 잘못했다고. 내 잊지 말고 기억해 주라. 빨리 나가. 어서. 나가. 빨리 앞으로 모셔. Bom pun kemudian diledakkan. Singkat cerita, reaktor tersebut berhasil dilumpuhkan. Aksi Jae-hyuk, Pak Byung-suk, serta kelompoknya pun tetap meninggal karena terkena radiasi.
Film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis.